Sebenarnya saya mau ngoreksi ngobrol ngoreksi yang kemarin itu. Ya, cuman kamu ini telat satu pertemuan. Ada satu pertemuan yang harusnya selesai, ya kan? Ada satu yang belum kan? Ya kan? Kalau nggak salah ada satu pertemuan yang kurang gitu karena akreditasi apa dulu itu loh belum saya ganti. Jadi hari ini meneruskan yang itu. Nih. Empat, empat anak kok yang sudah ngumpulkan. Sudah kok. Bisa, Kak? Bisa kan? Iya, karena error sementara. Hari ini kita bahas apa? Bahas ini. From from the age of reason sudah kuno. Kemarin kan logika gitu ya, reason gitu terus harus ada provennya gitu kalau kebenaran ya. Terus semuanya itu harus diamati dengan baik gitu ya. Lah, di abad ke-18 itu semuanya runtuh. 1800 berapa itu? 18 itu ya. Namanya hari ini makanya kita fokusnya itu ini. Roman eh apa? Eksis. Nah, ini dua ini yang akan kita bahas dua ini. Nah, jadi di abad ke-18 itu pengamatan reason otak itu ya, apa akal akal terus eh, yang kebenaran itu harus berawal dari reasons itu ternyata runtuh. Runtuhnya kenapa? Ternyata tidak hanya kita itu manusia itu tidak hanya berpikir saja, kita punya feeling, emosi gitu ya, punya hati ya, ya kan, punya imajinasi. Nah, runtuhnya itu namanya eh, zaman enlightenment katanya. Yang Laplace itu. Enlightenment berarti zaman ini ya, pencerahan gitu ya, zaman pencerahan. Bahasa Indonesianya zaman pencerahan. Jadi kadang-kadang kalau kita diskusi, akal juga kadang-kadang menipu kita. Akal itu kadang-kadang juga menipu kita. Iya kan, kamu kadang-kadang kan tertipu dengan dirimu sendiri kan. Akalmu loh, misalkan apa ya? Inner apa? Inner thought ya, apa sih? Bukan, kayak kadang-kadang itu berbahaya tapi kamu lakukan dan kamu itu paham betul itu berbahaya, iya kan? Nah, misalkan ini ngomongkan reason ya. Kalau kamu ngasih orang, pasti kamu kan semakin miskin kan. Kalau uangmu kan habis, itu kan kalau akal. Tapi kalau hati kamu kan tidak. Ngasih aja itu wujud empati kita untuk sesama makhluk sosial, gitu kan. Tapi itu kan bertentangan dengan akal, iya kan? Nah, hari ini kita bahas itu, kita bahas apa feeling, terus imajinasi gitu. Nah, itu abad ke-18. Jadi namanya kalau kemarin itu kan ini ya, the age of reason setelah abad ke yang ke-8 itu terang sekarang itu abad enlightenment gitu. Jadi eh, kalau dijelaskan pewanjang ini, nama-namanya pewanjang ini. Mungkin saya ini aja, saya singkat aja biar teman-teman bisa memahaminya. Materinya saya share ya, biar teman-teman bisa melihat ya. Kayaknya ya betul. Saya share aja kayaknya. Saya share aja biar bisa. Terima kasih Bapak. Sebentar, kamu tak WA Mbak Firda ya. Dokumen, mungkin bisa dilihat di WA. Di PPT-nya Pak itu ini hari ini. Hmm.
Itu kalau kamu ya. Saya kemarin kena ini sama pihak jaminan mutu pembelajaran. Katanya nggak ngasih materi, nggak ada materinya. Padahal kan ada kan? Nah iya, kadang PPT, kadang-kadang buku, kadang-kadang ya diskusi gini. Pasti saya buka laptop ada PPT-nya. Di e-learning memang nggak ada ya, memang. Iya videonya kan di dalamnya kan kasih materi offline gini, dianggapnya nggak ada materi padahal ya ada cuman nggak saya masukkan. Iya kan? Ya. Coba Bu, anu, ini introduction itu, yang PPT-nya itu. Sudah. Nah, itu kan. Enlightenment is a period during 18th century. Ya itu, abad ke-18. Jadi awalnya kan reason was advocated as the primary sources legitimacy for authority. Jadi seluruh kebenaran itu awalnya itu dari reason. Ya, reason. Ya, jadi reason itu paling penting. Dan reason ini bisa sampai mempengaruhi political influence sampai ke negara, ke keputusan presiden, raja itu dari semuanya dari reason saking kuatnya. Nah, oleh karena itu introduction di sini slide ketiga itu kita bahas runtuhnya The Age of Reason itu dengan romanticism and existentialism. Nah, itu dua itu. Baris apa slide ketiga itu introduction itu be romanticism. Ya, romanticism and existentialism were reaction to and critique of the ideas of philosophy of enlightenment. Jadi yang baris ketiga itu introduction itu ya, romanticism sama existentialism ini kritik dari reason, dari enlightenment tadi, ya, the age of reason tadi. Dan romanticism ini eh, apa namanya? Apa sih bahasanya itu? Kuat sekali, jadi nyebarnya cepat. Karena memang mendarah daging. Dari dulu memang kita sudah ini ya, sudah memahami betul kalau memang reason itu bukan kebenaran absolut, tapi eh, memang awalnya kan melawan tahayul gitu kan, terus melawan eh, ketidaktahuan, kenapa kok ada halilintar ini ya apa, itu kan awalnya ya. Terus ternyata itu dikritik sama filsafat terdahulu. Jadi logika yang awalnya gunakan logika untuk memahami dunia beralih jadi perasaan manusia itu sama pentingnya dengan logika. Intinya begitulah slide ketiga ini. Jadi nanti feeling manusia itu juga penting dengan logika sama. Kalau kita mungkin ngomongnya hati kecil gitu ya, hati kecil. Nah, slide keempat definisinya itu ya. Romanticism itu adalah gerakan seni sastra intelektual sebagai reaksi terhadap itu ya rasionalisme, terus industrialisasi. Efeknya reason, efeknya reason, orang itu berpakai nalar semua, akhirnya menciptakan kereta api, uap, ada mesin uap, industrialisasi, ya kan, terus semuanya serba industrialisasi, ya kan, terus eh, akhirnya kalau semuanya pakai mesin, pakai industrialisasi, nanti hidup ini hampa, katanya romanticism, kurang romantis lah. Masa hidup itu pakai mesin gitu kan nggak enak. Nah, kurang berwarna, jadi monoton, katanya romanticism. Oleh karena itu, eh, fokusnya romanticism ini kepada emosi ya, alam, imajinasi, musik, sastra. Itu pokoknya dengan feeling lah. Ya kan di situ ada itu. Fokusnya itu emosi gitu, alam, imajinasi, musik, puisi, ya, sastra itu abad ke-18 dan akhir abad 18 dan awal abad 19 itu begitu gencar. 19 19 berapa gitu itu novel bermunculan di mana-mana.
karena memang dulu tidak ada ini ya media sosial, jadi hiburan mereka ya sastra itu. Hmm. Rumahmu banyak industri ya, pabrik maksudnya Pak ini? Enggak ya, aman. Nanti kalau alamnya masih asri gitu, masih terselamatkan daripada wilayah lain ya, kayak di daerah Ngoro. Kalau nggak hati-hati Ngoro sama mana Hatirjo, terus mana daerah-daerah apa pegunungan yang ada tumbuhannya itu hilang, tumbuhannya hilang, wah itu kayak Sumatera itu lama-lama. Sudah tahu kamu korbannya berapa? 700 lebih orang sudah meninggal. 700 lebih. Yang lainnya tidak teridentifikasi. Entah itu melancong atau kemana. Pokoknya 700 yang hilang, yang meninggal sudah 700. Yang belum ditemukan belum terhitung. Ya, 700. Gara-gara apa? Yaitu terlalu kita mengindustrialisasi apa kawasan yang seharusnya. Lah Indonesia tuh di situ. Maksudnya sekarang itu di abad ke-18-nya mereka. Kita sekarang itu loh, posisi sekarang 2006 ini sama kayak abad 18 ya di Eropa dulu. Mereka sudah memahami, makanya di Eropa itu kan sudah bersih gitu kan, sudah nyaman gitu kan. Ya, soalnya mereka sudah mengalami banjir, sudah mengalami berbagai masalah kan apa. hmm. Contohnya kalau kamu kepingin melihat 18 itu ya yang paling eh, tentara ininya itu puisinya Wordsworth ya, yang memuji tentang keindahan alam dan emosi pribadi. Jadi semuanya tentang alam. Gitu. Jadi slide kelima itu ciri-cirinya. Slide kelima itu ciri-cirinya. Jadi mungkin begini ya nomor kelima tuh ya. Jadi kelima slide kelima itu slide kelima mana sih? Hmm. Slide kelima ini ya. Mana sih tadi? Oh ini ya, slide kelima ya. It was popularist movement. It elevated folk art and custom something noble. Bla bla bla. Itu ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya itu eh, dia mengunggulkan seni tradisional, terus seni lokal. Ya, sekarang kan awalnya dulu seni lokal itu tradisi kuno kayak di Eropa kayak eh, apa menari itu nggak nggak boleh karena itu kayak memuja dewa-dewa gitu loh. Nah, tapi sekarang kembali lagi seperti itu. Tapi mereka sudah tahu ada kerangkanya. Oh ternyata eh, memang kita ini kayak di Indonesia gitu ya contohnya kamu biar paham ya. Tari-tarian itu kan biasanya kan kalau di sini apa? Bantengan ya. Nah, bandengan itu kan kayak ada sesajen gitu kan ya. Itu kan dilawan kan sama Age of Reason ngapain kita kok menyembah benda gitu kan ya. Tapi sekarang kan enggak kan kita paham kan. Kita paham kalau itu kita cuman tari-tarian saja untuk melestarikan budaya lokal bukan untuk menyembah banteng atau sesajen ke nenek moyang menyembah nenek moyang enggak kan? Kamu enggak kan? Nah, itu melestarikan bandengan itu sebagai wujud identitas kamu sebagai orang Jawa. Maksudnya itu begitu. Jadi kita itu melestarikan seni rakyat, tradisi seni lokal. Itu ciri-ciri romantisisme. Sekarang apakah bandengan masih ada? Hmm. Siapa yang kamu kenal bandengan? Enggak kenal. Kita kontennya hidup di Heeh. status kayak kontennya gimana gitu. Heeh. Kamu pernah lihat bandengan? Pernah. Kamu pernah lihat bandengan? Enggak pernah. Iya, ada jaranan, ada kebo-keboan, macam-macam. Ya. Kalau di Ponorogo ada reok gitu ya. Iya. Nah itu. Intinya ingin kembali ke alam lah sebagai sumber pengetahuan. Ternyata kita itu tidak tahu, ternyata alam lebih tahu. Gitu. Kita kembali ke alam, menceritakan kearifan lokal, gitu. Ya kan. Dulu kita
dicintai ibu kita gitu ya. Sekarang kan sudah tidak gitu ya. Nah, sudah saatnya kembali gitu. Jadi orang-orang sudah nggak suka baca novel. Harusnya kita kembali suka baca novel gitu. Terus suka kearifan lokal. Ada cerita-cerita itu kayak daerah kamu mana? Dawar. Ada pasti ada ceritanya. Kenapa kok namanya Dawar? Gitu ya. Pasti ada ceritanya. Kenapa kok itu? Nah, kalau itu nggak dilestarikan, identitasnya hilang nanti kamu. Kalau identitas hilang, akhirnya apa efek sampingnya? Akhirnya kepingin eksis kamu karena nggak dianggap orang. Akhirnya semiran rambutnya rambut api, pirang gitu. Rambut jagung, warnanya kok rambut jagung. Rambutnya jagung tahu kamu kan pirang begitu kan. Eksis gitu kan, tatoan gitu. Itu efek kurang identitas, kurang ingin diakui. Nah, kamu kalau melestarikan budaya kan tahu identitasnya nggak usah gitu-gitu akhirnya. Kamu kalau misalkan kamu sudah mondok ya sudah kan sudah punya identitas sebagai santri itu kan. Kamu kuliah sebagai pelajar sudah. Bayangkan yang nggak pelajar yang nggak mondok kan mereka bosan loh tiap hari lihat TV, lihat YouTube kan bosan kan butuh identitas baru kan. Nah, akhirnya kan melakukan hal seperti itu. Di desa kamu ada tradisi apa? Misalkan pas ruat desa gitu. Iya kan? Nah, itu. Apalagi kamu Gen Z, biasanya kan kamu dihina sama apa yang tua-tua, generasi lebih tua kamu kan. Nggak tahu metu ini. Ngomong. Iya kan. Ya sekali-kali itu buat komunitas gitu, terus kamu bikin acara yang bermanfaat gitu. Nggak boleh marah, dijawab dengan karya gitu. Gitu. Tenang saja. Jadi intinya itu pertama tradisi lokal, terus sumber pengetahuan kembali lagi ke alam, gitu ya. Terus ketiga, saya lihat itu menekankan imajinasi individu. Jadi eh, di sini ngomong imajinasi itu penting, ya. Romanticism elevated achievement of heroic individual and artists who altered society. Jadi eh, kamu itu butuh sosok hero di dalam imajinasi kamu. Kalau nggak ada hero, nggak ada pahlawan, kamu itu akan bertanya-tanya, mana mimpi yang ingin tak capai ini? Gitu. Ada nggak kamu yang ingin kamu capai jadi hero apa? Loh, loh iya kan? Loh, iya zaman dahulu Pak Eki kecilnya itu di televisi itu banyak sekali ini film kartun atau film animasi atau apa hero-hero banyak. Kamu apa? Kecil kamu hero apa? Spiderman. Hmm? Balfir, yang ini tuh ya, Prindavan itu ya. Yang ini dah, yang jangan panggil aku anak kecil paman itu. Oh sih, Bang. Jadi maunya Age of Reason itu tidak usah ada leader. Karena leader itu tends to corrupt. Jadi kepemimpinan itu cenderung mengarah ke korupsi. Kalau ada yang punya power lebih, itu biasanya itu lebih cenderung untuk dikorupsi. Ya ngawur gitu. Pemilunya nepotisme, korupsi gitu kan ya. Tapi kalau sistem pakai akal ya, di setting pakai akal, pemimpinannya ini pakai akal. Ah, jadi nggak mungkin ada korupsi kalau ada sistem, ada undang-undang begitu ya. Nah ini dilawan sama si Age of Reason, ini romanticism ini. Ya kita penting ada sosok yang kita hero yang kita idam-idamkan. Tapi sekarang di televisi jarang loh. Kamu lihat anak edukasi untuk anak hero itu ya sudah jarang. Kebanyakan berita-berita tontonan dewasa. Anak-anak, iya, sinetron, politik, bencana itu sebenarnya itu nggak boleh anak-anak itu dikasih tahu bencana orang meninggal itu nggak boleh. Akhirnya apa efek sampingnya anak sekarang? Larinya ke game. Akhirnya anak-anak nggak punya identitas. Sudah kecil itu harus punya identitas. Kalau dulu Pak itu kan bocah hitam, Power Ranger gitu. Super Dede.
Apa itu Kak sinetron bikinan Indonesia yang seperti itu? Oh iya iya. Harus bagus juga. Itu penting itu. Itu kurang itu. Remaja novel, cerita-cerita pendek. Jangan beraci. Hmm. Apa? 3.000 selir saja sudah kewalahan, apalagi Loh, saya punya 3 istri saja sudah kewalahan, apalagi raja terdahulu 3.000 selir. Kan begitu kan? Biasanya rajin awalnya. Nah, gitu-gitu. Template ya. Ini loh, baca yang pernah meraih apa penghargaan novel terbaik untuk anak remaja ada kriterianya. Jadi kamu jangan langsung baca novel yang berat, novel yang ringan-ringan dulu ya kayak awal tapi berbahasa Inggris. Atau nggak apa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang bahasa Indonesia itu untuk remaja itu ikan julung-julung. Novelnya ikan julung-julung. Tahu ikan julung? Nah, kan nggak tahu. Tahu ikan apa kamu? Masa kecilnya. Jadi bahkan kamu nggak tahu ikan julung-julung pun nanti baca novel itu mengimajinasikan, oh ikan julung-julung. Hmm. Ada, ada. Kamu aja yang nggak pernah ketemu ikan julung-julung. Efeknya apa kalau generasi kita kurang imajinasi? Efeknya apa? Efeknya ke depan ya apa? Misalkan kamu ya sekarang ya kurang imajinasi. Nanti gimana ini dampaknya? Bisa kamu bayangkan? Dulu tuh kamu tuh imajinatif, suka menggambar, ya. Coba sekarang menggambar, nggak bisa. Coba gambar. Berarti yang salah ini siapa gitu kan? Betul. Dulu kamu suka mengarang cerita, mungkin kata SD, "Ah, ceritakan pengalamanmu ke liburan di rumah nenek." Gitu kan. Kamu ceritakan. Nah, coba sekarang kamu ceritakan dan pasti sulit. Imajinasi kamu berarti sudah terputus, gitu. Karena banyaknya reason. Karena kamu sekolah harus baca buku, ujian itu harus baca buku banyak, gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya enggak kan. Pakai GPT kan selesai. Sekarang logika itu loh, kan enggak penting pakai GPT kan selesai. Informasi kan sekarang terbuka lebar, enggak penting sekarang reason itu. Yang dibutuhkan sekarang malah authenticity, autentik dari pemikiran kita sendiri, refleksi. Itu yang tak omongkan ke kalian. Jawaban kalian itu pasti kurang refleksi pribadi. Iya kan ya? Iya. Iya. Lah ini makanya imajinasi itu penting. UTS kamu kemarin kayak gitu kan? Iya, imajinasi bagus. Belum baik koreksi soalnya. Jadi harus pakai imajinasi. Contoh misalkan isi contoh ya. Contoh pengalaman pribadi begitu. Jangan ngasih yang di Google. Ada dosen kayak Pak Iki gini banyak di Uni. Jadi nggak suka. Nggak suka ini, nggak suka template, nggak suka terlalu template, nggak suka apa sih? Terlalu kaku gitu loh. Soalnya kan Pak ini kan ini kan sastra, Pak ini sastra, SSMPD, jadi harus pakai imajinasi minimal. Tapi ada yang memang template, ada suka, yang ada ya nggak salah juga, bagus juga kan. Reason kan bagus ya, otak juga bagus. Tapi saya juga menganggap emosi juga penting, imajinasi juga penting gitu. Tidak hanya itu tok manusia itu, tidak hanya apa namanya Rene Descartes kemarin, I think therefore I am. Saya berpikir maka saya ada. Tidak. Saya kan bisa menangis, bisa marah. Dan saya eksis pada waktu itu juga ketika marah. Nah, ya kan? Nah, ini namanya romantisisme. Kalau kamu nggak romantis, kamu bayangkan ya ketika kamu suami istrian. Iya, iya. Jangan suami istri, sekarang aja. Kalau kamu pakai logika dengan ibumu atau kayak ayahmu, wah, tiap hari tukaran kamu. Soalnya tidak ada di dalam keluarga itu salah benar. Kalau logika kan salah benar ya. Kalau di keluarga itu sabar tidak sabar. Meskipun ibu kamu benar, salah ya, kamu harus sabar. Iya kan? Dan Atau kamu yang salah, ibumu ya lebih sabar lagi daripada kamu. Kan balik-balik salah kamu. Dari kecil kan
apa yang banyak salahnya kan sebenarnya kita ya, anak maksudnya. Ibunya kan memang betul kan sabar kan. Oh jangan minum air itu jangan dipegang itu panci panas kamu pegang. Nah, terus dikandani, oh, gitu. Ya makanya kita harus romantis dengan ibu kita itu dengan ayah kita harus romantis. Pernah kamu ngasih ini pepaya ke orang tuamu pernah? Ya, Ya misalkan pepaya ya. kalau payah Umurmu berapa tahun? 19. Nah, nggak romantis. Harus kamu payah dong. Buat apa orang tuaku di kolesterol? Kamu kayakan. Kalau ini juwet pernah ngasih juwet. Kurang romantis. Romantis itu bukan template. Yang lain misalkan kue, kamu ngasih cobek misalkan gitu. Nah, itu romantis. Kan bermanfaat ya. Seperti yang lain. Harus begitu. Jadi hidup itu berwarna, tidak hanya monoton kue gitu ya. Hmm. Coba kasih pepaya pas ulang tahun kasih pepaya dengan kasih kue. Pasti dia heran yang ngasih pepaya. Wah, aku arek iki kok tiba-tiba masih pepaya. Ah, kan ngasih kates sih kue. Lo nabur apa pakai kates. Ya itu romantisisme. Kalau kamu bisa kayak hero apa kamu? Jadi hero apa? Wonder Woman. Atau film kartun lah, paling favorit film kartun apa? Ipin Iya, Upin. Ipin Upin pun itu ada hero-nya. Siapa hero-nya Ipin Upin? Itu dalang kan. Iya. Selalu ada sosok hero. Jadi keren gitu. Berarti itu apa? Bisa kita lihat kalau sastra. Berarti anak kecil di Malaysia itu kekurangan sosok hero. Kekurangan sosok orang tua. Ya, akhirnya dia ngasih kasih sayang melalui film Ipin Upin itu. Ada tuh dalangnya yang mencintai. Berarti di Malaysia itu saya bisa menggambarkan, jangan-jangan ya, jangan-jangan sibuk gitu mereka, orang tuanya sibuk. Yang ngasuh itu mbahnya sama neneknya. Jangan-jangan begitu. Sama kayak film Korea itu kan percintaan. Berarti di sana itu kurang romantis suami istri itu. Ke- Akhirnya orang itu mengidam-idamkan kepingin suami yang romantis kayak gini loh atau istri yang cantik dan romantis kayak ini loh kayak siapa? Lee Min Ho ya. Iya kan kayak Kim Jong Un. Oh, waduh. Ya kalau perempuan siapa yang cantik itu siapa sih saya nggak lupa ya. Susi itu yang mana? Yo, Yuna. Bukan. Siapa Pak? Lupa saya. Angel. Nama-namanya Angel. Oh jadi Blackpink itu ya. Cantik-cantik memang. Berarti mereka, kamu anggap mereka kayak cantik ganteng-ganteng kayak gitu di sana? Ya, tidak. Justru mereka di sana itu, wes coba aja kamu ke Korea, 2 hari gitu aja. Paling 15 juta. Kamu nabung misalkan tiap hari 10.000 sulit. Kita kan 15 juta ke sana. Kamu lihat orangnya jelek-jelek. Justru film yang nggak menonjolkan cantikannya. Berarti di sana itu kebanyakan cantik-cantik. Iya, coba kamu yang film apa yang nggak apa biasa aja gitu, nggak terkenal di Indonesia. Indonesia. Enggak, di luar negeri maksudnya. Ini case-nya di luar negeri. Jepang itu ya menonjolkan apa Jepang itu ya biasanya ya. Ke thriller, ke action gitu. Oh iya, berarti kan mereka hidupnya monoton. Iya kan? Apa? Kerja dari pagi malam, mungkin begitu. Monoton berarti kurang ada gairah. Akhirnya filmnya itu action. Iya kan apalagi? Nah, pasti mikirnya gak jelas. Pasti aneh-aneh mikirnya kalau ngomong Jepang itu tadi kenapa? Tapi itu pasti pasti begitu analoginya, logikanya. Indonesia ini suka film apa?
Romantis. Sinetron ya. Yang paling populer di bioskop sekarang apa? Film apa? Kecintaan sama horor biasanya. Oke. Sama itu loh, selingkuh. Nah, yang kecintaan kan gandengannya selingkuh ya. Berarti di sini itu menunjukkan kalau lawannya selingkuh itu apa? Mereka itu hantu-hantu juga biasanya ya. Si ini kemana filmnya si stand up comedy itu siapa sih? Bayu Bayu Sekar. Sekak itu ya itu kan ya kawan limo itu ya. Berarti mereka di Indonesia itu juga begitu yang difavoritkan. Yang didam-idamkan itu seperti itu. Hidup tenang itu nggak mau, dia butuh masalah. Nah, Sentosa itu nggak enak. Kalau ada yang susah, susah, sulit ya. Kenapa cari yang mudah gitu? Kita harus mempersulit diri. Padahal itu hal yang besar jadi hal yang itu jadi besar. Nah itu. Kamu kan gitu kan kadang-kadang kan ya. Oh, iya. Tapi itulah romantis ya. Baris slide ke-6. Lah, sekarang abad ke-19 dan abad ke-20. Ya, 19 sama abad ke-20. Ini di sini tuh ada Perang Dunia II. 1945 itu ada Perang Dunia II ya. Kamu ingat kan? Kamu merdeka tahun 1945 kan ya? Lah, di zaman ini itu namanya eksistensialisme muncul. Kenapa? Kenapa kok muncul ini? Jadi manusia tadi itu kan alam ya, kearifan lokal jadi subjek. Itu penting gitu ya. Terus sekarang itu juga sama. Ini bukan kontradiksi ya, romantis dengan eksistensial enggak ini sejalan, sejalan. Bukan versus bukan, sejalan. Manusia juga dengan alam, dengan kearifan lokal itu kan juga diciptakan manusia kan. Nah, tapi munculnya eksistensialisme ini karena lahirnya perang, banyak peperangan, terutama Perang Dunia I sama Perang Dunia II. Apa efeknya Perang Dunia II? Banyak orang yang meninggal, banyak janda-janda di dunia. Suaminya kan berperang, yatim piatu banyak. Orang stres pasca traumatik pasca pasca peperangan banyak sekali. Novelnya kalau kamu mau baca, novelnya itu sebenarnya ada novel ini, ada bahasa Indonesianya. Pengarangnya ini Paulo 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 Coelho. Ini novelnya novel eksistensialis. Ini novel novel eksistensialis. Kalau kamu perempuan coba aja baca yang ini. Veronica, Veronica ya, Decide to Die. Iya, jadi Veronica memutuskan mati. Nah, ngerti gara-gara ngapa dia mati? Gara-gara baca koran. Dia mati. Anu, bukan mati, bunuh diri, mau mati, memutuskan mati kan artinya, mau bunuh diri. Mau baca novel, ya ini ringan-ringan, ringan-ringan. Soalnya kalau kamu novel abad ke-18 tadi, tadi siapa? Novelnya siapa tadi? Yang Pak Il bilang tadi, wah sulit, sulit, berat, novelnya berat. Ini banyak ini novelnya ada Santiago, The Winner Stand Alone gitu, banyak banyak novelnya. Kalau kamu baca novel, beli nggak usah beli di PDF-nya ada kamu scroll scroll di Google cari kan pasti ada. Film itu kadang-kadang coba ya, film kadang kurang menantang. Coba baca novel, santai aja kayak baca Bacin itu kan baca novel-novel Cina gitu loh, sama kayak gitu. Goodreads sama kayak di Goodreads gitu loh, ya kan kamu baca-baca gitu. Lama-lama kamu lah kayak merasakan yang dirasakan Veronica. Jadi ada inspirasi lah. Jadi otak itu kadang-kadang kamu kelebihan asupan otak itu, tapi asupan feeling hati kamu itu kurang. Jadi kamu itu butuh aja baca untuk mengisi gabutmu gitu. Coba baca ya. Siapa tahu kamu cocok. Orang yang baca novel dengan yang nggak baca novel itu beda. Pak Ikil tahu ciri-cirinya. Pak itu ngajar dari tahun 2010. Pak Ikil ngajar dari 2010. Pak Ikil itu ngajar di SMA. Sudah beberapa macam murid yang Pak Ikil ajar. Jadi orang yang baca novel itu dia itu kayak jalannya itu kayak ada yang
ada yang ini loh, ada visinya gitu loh, ada tujuannya gitu loh. Ada yang ingin dicapai. Kalau yang nggak ada dicapai, luntang lantung ke lanang biasanya ini, turah turu. Ya. Jadi hidupnya itu ya wes ngikuti arus saja. Enggak, ini kalau baca novel bagus, itu kayak ada visi gitu ya. Kayak apa? Ya, punya mimpi lah gitu loh. Punya imajinasi, nggak kosong, nggak kosong. Dan sampai sekarang saya itu nggak percaya ada orang kesurupan. Nggak kesurupan. Kamu tahu pernah kesurupan? Nggak Salah. pernah. Pernah lihat orang kesurupan? Pernah. Pasti lapar itu, nggak kesurupan. Lapar, lapar. Dan kalau lapar kan asupan otaknya kan kurang kan, ke perut semua kan. Hanya dia halusinasi, membayangkan yang ia inginkan. Gitu. Misalkan dia kan, misalkan lapar, ya memorinya dulu lapar jadi macan gitu. Itu macam. Padahal nggak ada jin itu yang macan itu nggak ada. Dari mana jin bentuknya macan itu dari mana? Emangnya ada kebun binatang di dunia jin? Kok bisa gitu loh? Itu berarti kan yang dianya sendiri yang menciptakan jadi macan. Gitu. Jadi imajinasinya sendiri. Tidak ada. Kalau misalkan ada, coba saya kepingin tahu siapa itu. Pernah kayak gitu Pak Iqlil dulu ketika jadi kesiswaan. Pak Iqlil pernah jadi wakil kesiswaan. Ada yang kesurupan. Hmm, mangsa aku ini. Saya suruh namanya anak pondok ya. Kan anak pondok kan hotnya kan banyak ya. Tiap hari kan ngengek terus anak pondok itu. Anak pondok itu berapa? Misalkan 2.000 anak pondok. Tiap hari kan ngengek. Kau bayangkan, tiap hari berapa ribu ton ngengeknya mereka. Kan gampang ya. Saya suruh taruh ember, mukanya, kepalanya tak gini kan yang simpen. Tak masukkan gini. Tak masukkan ke bot. Wes. Waras, wes. Ampun, Pak. Mereka kesurupan. Enggak kesurupan. Bohongan. Heeh. Anak pondok aja kok. Enggak ada ya, enggak ada ya. Enggak ada yang namanya kuntilanak, pocong, enggak ada. Kalau ada Pak itu pengen tahu siapa orangnya, ayo tunjukkan. Kalau jin ada. Kan di Al-Quran kan ada kan makhluk halus jin ya kayak manusia begini sama, gitu kan? Ya. Dan paling sempurna ciptaannya Allah itu manusia kan. Kamu percaya itu kan? Berarti paling sejelek-jeleknya kamu itu paling cantik bagi bangsa jin itu. Adalah welek bagi manusia ya. Oh, welek banget lah ini. Kenceng-kenceng lah kayak ini. Masa lurus muka masa lurus. Triplek paling. Itu baginya jin. Wah, wahyu nih rek ngono. Iya kan? Oh, ya lah rek, rek. Iya. Karena ada hal-hal yang perlu kamu imajinasikan. Oh, kayak gini palingnya. Hidupmu paling berwarna. Kalau pagi dulu kecil kepingin punya ini apa? Doraemon. Mau pergi kemana saja gitu. Enak ya, ini anak kecil itu ya. Betul. Dulu Pak itu takut hantu kecil. Setelah orang tua ngasih kemarin itu filmnya Ghibli itu yang Totoro, takut lagi. Oke, tahu. Bagus kan hantunya. Bagus. Nah, hantunya lucu. Bayangannya Pak itu dulu akhirnya, oh hantu itu kayak lucu gini. Nggak takut guys. Loh iya, Lucu deh. Totoro. Atau ini film Spirited Away. Oh, Spirited Away. oke. Itu kamu kan manja misalkan ya, anak perempuan manja, nggak bisa nyuci. Lihat film itu, biar nggak manja lagi. Bisa. Mm-mm. Manja banget, tidak tidur ya. Itu apa? Spirited Away dan lain-lain itu dibangun abad ke-19 zaman 20. Ghibli itu ya, Ghibli Book Oke. itu abad ke-19 sampai 20 pasca peperangan banyak sekali hiburan-hiburan untuk mengobati luka-luka pasca perang, memberi inspirasi jangan putus asa. Indonesia termasuk terdampak, makanya sastranya Indonesia dulu itu keren-keren,
bagus. Restoran Indonesia abad dahulu-dahulu bagus-bagus. Sekarang jarang sastra. Termasuk kita semua kan jarang baca novel sekarang. Iya. Hiburannya kamu apa hiburannya? Nonton apa? Kalau kita Nonton drakor, skor TikTok, bukan jalan ini kan. anime, iya. Iya, soalnya di Indonesia sudah tidak ada sastra yang baik lagi. Maksudnya yang menarik bagimu ya kan? Sinetron ya gitu-gitu aja. Kenapa? GGS ah kamu. Oh itu dulu kan bagus menurut saya. Mm-mm. Dulu baru Iya sekarang awal-awal. Sekarang kan nggak jelas. Apa apalagi duyung pak. Dulu duyung betul. Mermaid si Amanda Manopo sekarang itu. Ya Allah, iya iya iya. Iya. Saya itu kok harus tahu, soalnya saya sastra harus tahu. Tahu kok kayak itu Mermaid in Love itu. Angling Dharma tak lihat di akhir-akhir episode ya. Angling Dharma tahu Angling Dharma ada siluman kelelawar tapi dia pakai kostum Batman. Ada. Tahu aja. Siluman kelelawar tapi dia pakai kostum Batman. Iya iya. Salah, tapi kayak kurang kreatif ini ya apa sih ini? Produser film kekurangan Dari itu. ide. Iya, awal-awal bagus, awal-awal bagus. Lama-lama nggak jelas gitu. Kekurangan ide. Lalu gitu, Pak, film Indonesia. Bagus di halal. Kamu Makanya kamu itu kalau punya ide ya, makanya kamu kalau punya imajinasi segera tulis ya, segera tulis. Meskipun itu jelek banget, tapi itu di kemudian hari akan berharga sekali. Oh, dulu pernah melakukan seperti ini aku rek, puisi atau apa gitu novel. Nanti kamu bayangkan hidup, misalkan jadi apa kamu nanti kalau ke depan, kalau sudah 30. siapnya lima juga mau Ya, wes, bayangkan susu kamu ya. Kalau itu mungkin 1 tahun, 2 tahun pertama mungkin akan menyenangkan. Kamu shopping, apapun yang kamu lihat, kamu sentuh itu jadi milikmu gitu kan ya. Tapi lama-lama akan bosan, wis terbiasa. Akhirnya kamu ngapain? Melakukan hal-hal yang ekstrim. Iya. Pejabat-pejabat itu, kamu lihat pejabat-pejabat itu ya. Itu kan katanya Ustadz kan katanya Ustadz nih ya, uangnya nggak barokah, iya kan? Karena hasil korupsi. Akhirnya istrinya selingkuh, anaknya itu bullying atau narkoba atau gimana. Iya benar memang nggak barokah. Tapi kita seorang akademisi harus menjelaskannya dengan runtut ya, biar bisa dipahami. Jadi mereka itu sebenarnya itu kehilangan itu loh, ini terlalu banyak, terlalu bosan, terlalu banyak menghabiskan uang akhirnya bosan, makanya mencari hal-hal yang baru yang dilarang gitu. Kekurangan identitas itu tadi loh. Soalnya kita kebanyakan itu malah jelek. Kebanyakan sesuatu itu malah jelek. Kamu untung aja kekurangan. Loh, iyalah. Bayangkan kamu punya 10 M, nggak teman kau dengan ini sama ini. Nah, Bapak Ibu itu. Gitu. Jangan kan punya uang. Awalnya misalkan kamu nggak sholat tahajud. 2 minggu sholat tahajud aja. Lihat teman kebo tuh ratu orang minggu tahajud tuh kebo kabeh ini. Ngono kan sok-sokan Ustaz. Jadi kita kekurangan itu bersyukurlah kamu. Kekurangan dalam hal apapun ya, ibadahnya. Nah, apa bersyukur aja sudah ditakdirkan sholat tok wis cukup lah. Tahu minggu poso ngongan mangan ya babi. Asli ngomong ini, poso dong kayak gua ngomong. Mau ngantung rumah ngantor babi. Masa kamu sudah nyaura kemarin? Ah, Ya, begitulah hidup ya. Lucu sekali ya. Kalau di Indonesia ya ada wayang gitu ya, dulu bagus. Terus kearifan itu bukan hiburan kita, bukan hanya kearifan, tapi bukan hanya hiburan, tapi juga kearifan.
Asalnya sastra itu namanya ini Dul- eh, Dul- Jadi hiburan juga informasi juga pengetahuan, kearifan. Di samping hiburan juga ada kearifan. Nah, ini ciri-ciri karya sastra yang estetikanya tinggi. Oh, dia tidak hanya menghibur tetapi ada pengalaman baik. Ada ada nilai moral yang dinikah. Kamu lihat kalau film-film Korea, apa moralnya? Revenge. Apa revenge? Revenge itu balas dendam. Drive-nya itu loh, bukan informasi tapi balas dendam. Perselingkuhan terus balas dendam, gitu kan? Biasanya itu gini, gitu kan. Kayak guys, kita ngomong Doraemon, pasti ada kan konflik di muka, konflik di awal. Kayak Sonio pamer mainan misalkan ya, terus nangis, terus laporan ke Doraemon, dikasih alat gitu ya. Terus si Nobita semena-mena gitu ya. Akhirnya kena batunya nangis lagi gitu kan, terus ending. Sama sebenarnya. Nah, kayak gitu. Tapi drive-nya itu kan imajinasi Doraemon itu untuk biar bisa. Tapi kalau drakor saya lihat apa motifnya dia. Yang saya lihat, iya, biasanya itu diremehkan, bullying, ya kan? Iya kan? Itu memuaskan nafsumu, memuaskan penonton saja. Dan mereka berarti di Korea itu rasisnya tinggi, karena banyak korban bullying. Orang-orang kepingin memberi pelajaran orang bullying. Efek apa tidak? Enggak ngefek. Tetap bullying semakin banyak di Korea. Makanya filmnya semakin laris. Sama kayak di Indonesia. Film horornya juga semakin laris, perselingkuhannya semakin laris. Ada berita perselingkuhan gitu, wah, langsung. Betul. Jadi ini viral langsung. Ada misalkan yang realitanya gitu ya. Ada film horor, ada langsung viral gitu. Karena memang kita di-drive untuk itu sama ya kita. Kayaknya horor kita itu sama ini ya, cinta-cinta gitu ya. Mm-mm. Banyak gitu. Selingkuh gitu. Drive-nya tidak ada yang mendidik. Yang mendidik untuk tidak selingkuh. Ya, tapi tetap ada yang selingkuh tetap. Bayangkan kalau itu dipindah jadi kayak pendidikan, kayak si Doraemon misalkan. Orang-orang akhirnya kan berimajinasi, bagus imajinasi. Tapi kamu di sekolah nggak boleh berimajinasi. Kadang-kadang begitu. Kamu harus bisa matematika. Nggak boleh kamu menggambar. Nggak boleh kamu menyanyi, melukis, nggak boleh. Seni, suka seni kamu nggak boleh. Lah, di abad ke-19 sama 20, 18, 19, 20 ini ditekankan untuk penting juga itu seni, menghargai alam penting. Hidup bukan nggak monoton. Hidup kok gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Kamu suka apa hobimu? Membaca, menggambar. Apa? Main Roblox? Gak apa itu kan kreasi ya, berkreasi. Ya gitu-gitu penting itu. Imajinasi itu kamu pertahankan. Anggapan kamu nggak bermanfaat gitu ya. Enggak, suatu saat pasti itu bermanfaat. Justru logika sekarang nggak bermanfaat. Ada GPT. Ya, logika sekarang semakin ditinggal. Itu ya. Eksistensialisme itu fokusnya pada ini. Karena memang hidup itu memang absurd. Ada istilahnya itu cerita, judulnya itu Myth of Sisyphus, mitos makhluk Sisyphus. Sisyphus itu makhluk tapi mirip manusia tapi bukan manusia. Hidupnya itu tiap hari itu begini, dia itu begini ya. Itu dia itu mendorong batu besar begini ke puncak. Begini. Setelah ke puncak, hidupnya dia setelah di puncak begini, dia bingung. Terus ngapain ini? Terus ya apa ini ya? Terus ngapain lagi? Nah, kamu kayak gitu sama kita itu ya, didorong untuk belajar, nggak menikmati hidup, dorong untuk dipush untuk mencapai sesuatu yang belum tentu juga gitu. Kan masih absurd. Kamu jadi apa? Misalnya nggak tahu kan? Mm-mm. Mau jadi apa kamu nanti? Makanya tadi saya tanya gitu. Jadi miliarder belum tentu. Akhirnya kamu untuk jadi miliarder bekerja keras. Belum tentu jadi miliarder juga.
Kayak ini, tiap hari kan semakin mudah apa semakin sulit hidupmu? Sulit. Sama kan kayak apa dorong batu ke puncak gunung. Setelah ke puncak, kamu di puncak karir, ngapain ini punya uang banyak? Karena sudah terlalu terbiasa banyak uang banyak. Akhirnya hal-hal yang kecil nggak dihargai. Iya. Dulu kamu pernah mangan keres? Pernah. Ah, nggak pernah. Siang ya. Andai kan kamu nanti sudah punya mobil, apakah tetap makan ikan makan keres? Dan sebagian kecil ketika kamu kecil dulu tidak. Yang saya suka ketika naik mobil makan apa? Kalau sudah kaya makan apa nih? Salah. Pizza, ke McD gitu ya. Wah, 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 wah. Padahal ya sama-sama terbuat dari pizza itu dari apa? Gandum kan? Iya, sama tepung, sama apa? Ote-ote ya sama. Nah, tepung juga itu. Beda-beda. Ini kan sama bahannya. Ya. Bahkan sehat ote-ote ada sayurnya. Mm-mm. Mm-mm. Ah ya, pizza. Ote-ote memang podo ae. Ya memang kita hidup absurd memang ya, Kak jelas. Semuanya makanya absurd. Karena dunia ini absurd, kita harus punya ini di saat keenam itu bertindak, merasa dan memilih gitu ya. Jadi filsafat yang dulu-dulu itu abstrak, ngomongkan age of reason begini-begini. Sebenarnya nggak jelas juga kita hidup itu. Kadang-kadang makanya karena kamu kan berpikir ya, ngapa ya saya kok dibutakan? Kadang-kadang begitu kan ya. Buat apa ya fungsinya saya ini ya di dunia ini? Kadang-kadang ya. Kalau laki-laki iya, kalau saya sendiri, kalau perempuan saya nggak pernah jadi perempuan jadi nggak tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, buat apa ya saya ya hidup di dunia ini ya? Fungsiku apa ya fungsiku? Saya turun ini ya. Dulu. Sampai sekarang bahkan iya mungkin ya. Buat apa ya? Dulu. Kadang-kadang. Itu namanya eksistensialis. Hmm. Bapaknya romanticism itu slide ke-7 sama 8 itu. Bapaknya itu namanya Jacques Rousseau. Manusia itu lahir itu jadi baik ya. Awalnya baik jadi unyu, cabi-cabi gitu ya. Terus ketika besar merusak alam. Jadi emosi itu paling penting menurutnya Rousseau itu karena pedoman moral kan. Kita itu punya moral. Di slide itu 7 sampai 8 itu loh. Jadi kita harus ini karena merusak terus apa yang jadi patokan? General will, kemauan willnya orang banyak. Willnya orang banyak bukan individu ada kelompok tertentu. Oh, nanti banjir. Oh, jangan wes, jangan bangun wes. Itu kan. Nanti banyak yang meninggal. Tidak, Pak Yaimu itu yang ngomong Wahabi lingkungan siapa? Tahu kamu? Ada orang yang menjaga lingkungan disebut Wahabi lingkungan karena dia terlalu peduli sama lingkungan. Disebut Wahabi lingkungan. Sama orang Gus pemuka NU ada. Yang sekarang dihujat netizen gara-gara Sumatera Utara itu. Ada Gus, satu Gus. Saya nggak sebut merek ya, nanti menghina dong. Ada Gus, ya itu yang pro dengan tambang. Ada yang pro dengan tambang. Akhirnya sekarang kayak gini, 700 orang meninggal dunia. Masih proses ini, masih menemu apa, nemu-nemu gitu. Ya, jadi intinya itu anak yang suka menggambar harus didorong menggambar. Katanya Rousseau ya, bukan dipaksa jadi ahli matematika, tidak. Atau jadi ahli yang lain gitu ya. Enggak. Jadi nah ini dibiarkan. Intinya begitu. Terus abad ke-19 sampai eh slide ke-9 sampai 11 itu ada namanya Faust. Ya, hidup itu konflik antara baik dan jahat gitu ya. Cinta dan benci gitu kan. Nah, tapi hidup itu bukan bukan berarti kita harus menghilangkan yang jahat atau menghilangkan konflik. Tidak. Tapi kita harus bisa menerima kelemahan itu jadi sebuah kekuatan. Misalkan kamu ditakdirkan miskin, misalkan miskin ya kita miskin.
atau nggak punya apa miskin apalah gitu. Kamu harus bisa memanfaatkan kemiskinan itu untuk jadi kelebihan kamu. Begitu. Itu katanya Goethe. Iya, Goethe, ya, Goethe. Maksudnya apa? Goethe. Misalkan kamu kan di dalam diri kamu kan ada bisa menolong, terus marah gitu ya. Kita harus bisa memahami kedua-duanya itu. Jangan dihilangkan nafsu amarahmu itu, nggak boleh. Ya kita memang nggak diciptakan punya nafsu amarah. Kamu menghilangkan nafsu amarah bisa, bisa sampai mati nggak marah-marah bisa. Ya tidak bisa dong. Nah, bagaimana cara mengontrol marah itu biar jadi baik? Bagaimana mengontrol kelemahan itu jadi sebuah kebaikan dari kita? Gitu. Nah ini sulit ini, saya transfer ke kamu ini sulit. Bagaimana ya caranya menjelaskannya ya? Bagaimana amarah ini jadi sebuah kebaikan? Caranya gimana? Kayak guru yang marah-marah kan jadi kebaikan soalnya ngingetin murid. Oh gitu ya, gitu ya. Gitu. Justru kalau nggak marah-marah malah nggak baik ya. Oh iya betul betul mantap. Gurunya anaknya rokok gitu ya. Kamu anaknya merokok, anak didiknya merokok. Nggak marah-marah kau, jangan merokok pelan-pelan gitu mengingatkannya. Ini nggak baik ya. Hmm. Yang marah itu berarti kita ada drive untuk hidup. Bagus itu. Ada ambisi. Ambisi kan jelek ya harusnya ya. Tapi kalau kita nggak punya ambisi jelek juga. Nggak punya mimpi nanti. Gitu. Nggak ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi miliarder. Miliarder. Iya, iya. Iya, iya. Masa kecilmu bahagia ya semoga ya. Kalau belum tercapai list list yang 100 keinginan atau 10 dulu lah 10 yang belum tercapai itu apa 100 lah 100. Keinginan pertama misalkan oh nggak harus pertama langsung ya misalkan ke 12 kamu capai misalkan apa makan saya kepingin ya makan odading di bawah jembatan misalnya di bawah jembatan sambil lihat apa sungai gitu. Sambil mancing misalkan gitu. Nah, di situ kamu bisa jadi cerita nanti prosesnya makan odading di bawah jembatan itu loh. Itu menarik kayak gitu-gitu tuh. Sastra itu penting. Hidupmu biar gak hampa. Wes gak butuh pacar-pacar lagi, gak butuh cinta-cinta itu kamu. Kamu pacaran pasti nanti menguras emosi bahkan justru menguras emosi. Menguras apa namanya? Fokus. Harusnya belajar, beribadah, tadi kamu pacaran nggak fokus. Gak usah pacar-pacaran. Jatuh cinta nggak apa-apa, jatuh cinta nggak apa-apa, jatuh cinta. Nah, baca. Enggak. Mau usah pacaran itu begini. Tiap hari deh. Udah makan belum? Udah tidur belum? Kamu biasanya ngapain pacaran? Saya kok sulit ya? Pak. Loh, enggak, saya enggak gitu mau menceritakan apa pacaran itu ngapain. Sleep sleep call sekarang. Mau ngorok di sleep call. Hmm. Kalau orang dulu jatuh cinta itu enggak mungkin ya. Tapi romantis. Dia pakai surat. Dulu karena nggak ada WA, nggak ada HP. Pakai surat. Suratnya warna-warni gitu. Ada yang pink, ada yang anu. Terus kata-katanya romantis. Nggak bilang aku cinta kamu, enggak gitu. Puitis rasanya. Aku kangen kamu nggak begitu. Aku kangen kamu, WA-nya sudah makan belum nggak gitu. Sekarang kan kayak gitu kayaknya. Bosan dong. Jadi itu apa yang kurang berarti? Kurang romantis. Laki-laki itu harus romantis, harus feminin. Bayangkan kalau nggak romantis, bagaimana bisa laki-laki itu melamar seorang perempuan kalau nggak romantis? Contoh, laki-laki kan harusnya maskulin ya. Harusnya melamar itu nggak pakai bunga atau pakai cincin, harusnya pakai motor kalau romantis. Pakai apa yang bikin maskulin itu apa? Kamu lihat laki-laki maskulin itu apa? Misalkan apa ya? Dia itu maskulin itu ngelamarnya pakai tank ya gitu. Kan maskulin tank. Nah,
Harus romantis pakai bunga, pakai kue, pakai cincin gitu kan. Itu kan feminim itu. Bunga itu kan feminim. Nah, ya makanya kalau iya, kamu bisa membayangkan calonmu nanti kalau kamu sudah punya pacar nih. Kalau sudah punya pacar, saya nggak tahu kamu sudah dapat belum, nggak tahu. Kamu bisa lihat dari sekarang dia itu kayak gimana karakternya. Heeh. Iya dong. Makanya kalau kamu sekarang sudah tahu, nanti pasti bosan. Terlalu mengumbar tadi loh, mengumbar. Kalau uang mengumbar kan nanti bosan ya. Nanti ketika rumah tangga, maunya itu adem ayem nggak mau. Maunya masalah tok, guys. Karena sudah terlalu diumbar. Itu yang diumbar-umbar itu nggak enak. Ini berdasarkan pribadi, pengalaman pribadi tadi ya. Nggak tahu kamu kalau ini. Tapi rata-rata riset ya, riset. Itu yang pacaran biasanya itu berakhir dengan perceraian. Atau nggak jadi nikah biasanya itu. Hmm. Kecuali kamu orang tuanya sudah kenal, sudah ijab kabul, terus pacaran. Setelah menikah maksudnya. Setelah menikah, nggak apa-apa tuh. Mm-mm. Oke, gitu deh.